wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru, para ustadz yang dimuliakan Allah SWT, segenap pengurus masjid Baitur Rahim yang dimuliakan Allah SWT, Bapak Ketua Panitia, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita yang dimuliakan Allah SWT, serta hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia tidak membawa adat istiadat budaya, meskipun Rasulullah itu seorang Arab, Quraisy lagi, tapi tidak dikirimkan Allah Nabi ke dunia untuk menghidupkan adat budaya. Nabi satu keping adat pun nggak dibawa Nabi, meskipun Nabi tidak diutus untuk menghancurkan adat istiadat, tidak. Yang dibawa Nabi itu dalam satu ayat Quran diceritakan difirmankan oleh Allah kepada kita, Nabi itu membawa petunjuk hidup lengkap dan membawa agama yang paling betul. Jadi Nabi nggak bawa adat budaya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah yang telah mengutuskan seorang rasulnya Nabi Muhammad SAW bil huda, membawa petunjuk hidup. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara makan, bagaimana cara tidur, bagaimana cara berpakaian, apa yang boleh dimakan, apa yang nggak boleh dimakan, bagaimana cara berdagang, bagaimana cara menikah, bagaimana cara bercerai, bagaimana cara rujuk, bagaimana cara memberi nama anak, bagaimana menguburkan mayat mati, orang mati, itu lengkap. Hudan, petunjuk. Hudan linnas, petunjuknya untuk seluruh manusia, terutama hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau orang bertakwa mana mau ikut petunjuk lain, pasti dia ikut petunjuk Nabi. Itu tugas Nabi pertama. Walladzi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah yang telah mengutuskan seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, bil huda, membawa petunjuk hidup.
wa dinil haqq, dan membawa agama yang paling betul. Agama banyak. Di Quran ada agama Yahudi, ada agama Kristen, ada agama Majusi, ada agama Sobiin. Banyak agama di Quran ditulis. Tapi Islam yang dibawa Nabi itu agama yang paling betul. Liyuzhirahu 'ala dini kulli. Agama yang dibawa Nabi yang paling betul itu, diutuskan Nabi ke dunia bawa agama yang paling betul agar diperlihatkan kepada agama lain. Udah ada agama lain. Jadi agama Islam itu jangan disembunyiin, jangan disimpan. Jangan dibilang semua agama sama aja. Loh, tugas kita itu meneruskan perjuangan Nabi, menunjukkan kepada agama-agama yang lain bahwa agama Islam ini yang paling unggul. Walau karihal musyrikun. Walaupun penyembah banyak Tuhan, orang-orang musyrik nggak suka, benci mereka, nggak apa-apa. Ini tugas pokok Nabi. Makanya di zaman Rasulullah itu petunjuk apapun orang mesti nanya sama Nabi. Sampai nama Tuhan aja orang nanya sama Nabi. Sebelum agama datang kepada manusia, kan sempat putus. Nabi Adam ada agama, la ilaha illallah dibawanya, Islam juga agamanya. Tapi kan Nabi Adam tuh panjang umurnya. Di surga aja Nabi Adam 100 tahun hidup. Di dunia 950 tahun. Umur Nabi Adam itu 1050 tahun. Beliau ini ketemu sama cicitnya keturunan ke-8 Nabi Nuh, ketemu. Nabi Adam ketemu Nabi Nuh, cicit ke-8 keturunan. Ketemu. Orang 1000 tahun, umurnya 1050 tahun, masa nggak ketemu? Ketemu. Nah, Nabi Nuh itu umatnya udah nyembah patung, betul? Betul? Udah sempat putus agama. Nabi Adam menyembah Allah kok, dari surga lagi Nabi Adam itu. Anaknya Syis jadi Nabi, 50 suhuf, 50 lembar dapat wahyu. Terus sampai Nabi Idris, orang masih bagus. Tiba-tiba Nabi Nuh, kaumnya udah nyembah patung. Karena ada keterputusan wahyu, nggak sampai agama, dakwah habis. Karena nabi-nabi dulu kalau wafat, kaumnya hanya mengamalkan agama, nggak mengajarkan agama, nggak mendakwahkan agama. Nanti 3 keturunan, 4 keturunan udah nyembah patung, murtad lagi, dikirim nabi baru. Begitu aja itu. Nanti udah bagus nih. Orang-orang zaman Nabi Nuh dibunuh semua yang kafir, ditenggelamkan dalam banjir. Yang hidup tuh cuma 76 orang umat Nabi Nuh. Kalau menurut tafsir Bagawi 76 aja umat Nabi Nuh yang masuk Islam. 3 anak, 3 menantu. Anak 1 kafir. Kan'an, anak yang paling bungsu kafir. Kan berarti 76 tambah 6, berapa itu? 82. Tambah istri Nabi Nuh 1, istrinya 2, yang 1 kafir. Yang 1 lah ikut naik kapal, 83. Cuma 83. Yang hidup, yang kafir mati semua. Padahal Nabi Nuh dakwah, diangkat jadi Nabi umur 480. Ini saya ambil dari Qasasul Anbiya Imam Ibnu Katsir. 480 umur Nabi Nuh, beliau diangkat jadi Nabi. Dakwah lailan wan naharo, malam dan siang. Satu-satunya Nabi yang dakwahnya malam dan siang cuma Nabi Nuh. Nabi Muhammad malam tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Malam Nabi Muhammad tahajud. Siang Nabi Muhammad dakwah, ya ayyuhal muddatsir, wahai kamu orang yang sedang tidur berselimut tipis. Muddatsir itu berselimut tipis, selimut siang. Kalau ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut malam, selimut tebal. Saya tahunya tafsirnya ini waktu saya keluar setahun sambil dakwah, saya sambil naik haji. Waktu sampai Bangladesh masih musim dingin, sampai India udah musim panas. Siang itu lalatnya berjuta-juta ekor, malam nyamuknya berjuta-juta ekor. Tahajud aja dalam kelambu, kalau enggak digigit nyamuk, mana tahan. Hitam kelambu itu, nyamuk semua. Nah tidur siang nggak bisa, karena lalat banyak. Supaya bisa tidur siang,
diselimuti pakai selimut tipis. Serban ini dipakai selimut, sarung diselimutkan ke kaki, baju kita jubah, tetap tidur pakai jubah. Itu muka kita itu hitam tuh, lalat semua. Kalau nggak pakai tutup ke selimut tipis, mana bisa tidur, lalatnya berjuta-juta ekor. Baru saya teringat, oh ya ayuhal mudaththir itu orang yang tidur pakai selimut tapi siang hari. Kum fa'anzir, bangun, buat kerja dakwah. Wasiyabaka fatahhir. Kalau mau kerja dakwah baju harus bersih. Baju bukan baru, baju bersih. Maka dai nggak boleh dekil. Dekil 3 hari nggak mandi, baunya. Dai bajunya nggak mesti baru tapi bersih. Wasiyabaka fatahhir, cuci bajumu, bersihin. Kalau mau jauh lah, wangi-wangi. Jangan dekil-dekil. Ini Quran loh. Jadi kalau Nabi Nuh satu-satunya di Quran disebut yang dakwahnya itu lailan wan naharo, malam dan siang. Selama 420 tahun. 420 tahun. Sampai umur 900. Barulah turun angin topan itu, banjir besar. 420 tahun Nabi Nuh dakwah cuma dapat 76 orang. Kan berarti setiap 5 tahun baru dapat 1. Dakwah malam dan siang dapat 1 5 tahun. Ini kalian keluar 40 hari nggak dapat taskilan, mutung. Nabi Nuh 5 tahun dapat 1, bagaimana sih kita? Kerja dakwah ini dibuat aja. Walaupun 420 tahun Nabi Nuh dakwah cuma dapat 76 orang, anaknya 4, 3 beriman, 1 kafir, menantunya 3 masuk perahu, 1 enggak, istrinya 2, 1 ikut masuk perahu, yang 1 kafir. Nabi Nuh enggak ditulis sebagai nabi yang gagal. Enggak dibilang Allah, kamu dakwah 420 tahun cuma dapat murid 76, nabi yang gagal kamu, enggak. Dibilang Allah nabi Rasul ulul azmi, Rasul yang paling menderita untuk agama. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Rasul ulul azmi. Nabi Musa dakwah, bapak angkatnya yang memelihara dia dari bayi, nggak masuk Islam, malah ngaku Tuhan, Fir'aun. Nggak dibilang Allah Nabi Musa nabi yang gagal. Gagal kau, bapakmu aja nggak bisa kau Islamkan. Nggak ada. Dibilang Rasul ulul azmi. Nabi Ibrahim, bapak yang memelihara dia, bukan bapak kandungnya ya. Azar bukan bapak kandung Nabi Ibrahim. Azar, walaupun di dalam Quran disebut Abuhu Azar, bapaknya Nabi Ibrahim namanya Azar, tapi Azar bukan bapak Nabi Ibrahim, pamannya, paman. Bapak Nabi Ibrahim namanya Tarah. Lihatlah di Tafsir Ibnu Katsir atau Qasasul Anbiya Ibnu Katsir, Ibrahim bin Tarah. Sebagian orang bacanya Tarikh bin Tarikh, yang fasih Tarah. Nggak ada Nabi Ibrahim bin Azar. Tarah wafat ketika Nabi Ibrahim masih kecil, nggak jumpa. Tapi setelah Nabi Ibrahim keluar dari goa, ketemu sama pamannya yang memelihara beliau. Kan Nabi Ibrahim dibuang di goa. Nabi Ibrahim itu lahir di tengah-tengah seorang raja zolim yang dia nujum, dihitung pakai bintang ilmu nujum. Bakal ada seorang bayi yang lahir tahun ini akan menghancurkan kerajaanmu. Maka Namrud membuat barak besar, barak perempuan sana, barak laki-laki sini, dijaga di tengah-tengah. Nggak boleh melakukan hubungan suami istri setahun. Namanya Raja Jolim. Dari dulu Raja Jolim begitu terus sampai sekarang sama aja. Jangan coba-coba demo, dibunuh langsung dipukuli mati. Pisah sana perempuan, baraknya sini laki-laki, setahun nggak boleh campur. Dijaga. Setiap pagi Namrud panggil tukang nujumnya. Coba lihat, macam mana? Dicoret. Belum jadi bibitnya, aman. Besok lagi, macam mana? Coret, belum jadi, aman. Satu hari yang jaga barak perempuan ibu Nabi Ibrahim.
Yang jaga para laki-laki bapak Nabi Ibrahim. Orang tidur, mereka kerja. Pagi-pagi dicek, lihat, aduh udah jadi tadi malam. Oh, kata Namrud, keluarkan perpu. Keluar perpu. Siapa yang lahir tahun ini bunuh. Siapa yang melahirkan anak laki-laki tahun ini bunuh. Jadi bukan Fir'aun aja itu. Fir'aun perpu nomor 2 itu Namrud duluan. Nanti diteruskan oleh si Fir'aun. Pokoknya selahir anak laki-laki yang tahun ini bunuh semua. Sehingga ibu Nabi Ibrahim itu membawa anaknya ke dalam goa. Pergi ke padang pasir, ada goa, disitulah melahirkan. Dibawalah baju apa semua. Nah di goa itu ada meja sebesar meja ini, terbuat dari batu. Entah siapa yang mahan, entah malaikat, nggak tahu lah ya. Tapi sudah ada batu di dalam goa itu seperti meja ini, tebalnya segini, bentuk segi 4 gitu, persegi panjang. Disitulah Nabi Ibrahim diletakkan. Diletakkanlah susu sedikit. Nah, kemudian ditutuplah gua itu pakai batu besar. Di gua itu ada netes air, ada kolam, airnya jernih, hijau airnya. Kalian kalau ada duit pergilah sana, lihat, biar tahu kalian. Ini kalian pergi ke Singapura, lihat paha anak Cina sana. Ada duit pergi ke Irak sana, Mesopotamia, lihat gua Nabi Ibrahim. Kemudian doalah ibu Nabi Ibrahim. Ya Allah, kuserahkan anak ini dalam pengawasanmu, karena Namrud akan membunuhnya. Udah tutup. Anak ini dipelihara Allah. Kalau haus, bayi Ibrahim alaihissalam ini mengempot jarinya, keluar susu. Jadi Nabi Ibrahim minum susu dari jempolnya sendiri. Maka disebut Khalilullah, anak yang dipelihara Allah, kekasih Allah. Beberapa bulan, beberapa hari nanti datang ibunya mengendap-endap ke situ, dibuka, tambah besar. Dan ajaibnya bayi ini nggak berak. Kalau berak dimakan semut lah. Kalau kencing dimakan semut lah Nabi Ibrahim. Betul? Tapi tambah besar. Makan dari sampailah agak besar, tiap berapa hari datang ibunya. Beliau kenal ibunya, tapi bapaknya nggak ada. Bapak udah wafat. Sehingga satu hari beliau ngintip-ngintip keluar goa. Nampaknya bintang. Kurasa inilah Tuhan. Tiba-tiba muncul bulan lebih besar. Hadza akbar, ini lebih besar lagi. Mungkin inilah Tuhan. Tiba-tiba bulan hilang. Muncul matahari lebih besar. Wah, inilah yang paling besar. Inilah Tuhan ini. Tiba-tiba matahari hilang lagi. Dibilang Nabi Ibrahim lah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Nah, itu ucapan Nabi Ibrahim ditulis di Quran. Disitulah Nabi Ibrahim mulai dapat bimbingan dari Allah untuk bakal jadi Rasul. Kecil minum susu dari tangan sendiri, tidak buang air besar, tidak buang air kecil. Itu tanda-tanda bakal jadi Rasul. Istilahnya irhas. Setiap manusia yang bakal jadi nabi diberi irhas. Kalau sudah jadi nabi diberi mukjizat. Nah, jadi Nabi Muhammad itu kemana-mana dipayungi awan. Itu irhas. Bakal jadi Nabi Isa lahir bisa ngomong. Inni Abdullah, aku bukan anak Tuhan, aku bukan anak zina, aku hamba Allah. Itu irhas. Termasuk Nabi Musa nanti irhas. Dianyutkan ke sungai Nil karena mau dibunuh. Malah nyangkutnya ke belakang istana Fir'aun. Dipelihara di dalam istana Fir'aun. Disusukan oleh ibunya sendiri. Sebab Nabi Musa disusukan sama anak, nggak mau. Nangis saja. Bingung Fir'aun. Itulah kalau Allah mau jaga, itu irhas. Waktu Fir'aun bilang semua anak laki-laki bunuh, ibu Nabi Musa didatangi malaikat Jibril. Jadi ada dua perempuan yang dapat wahyu dan jumpa malaikat Jibril. Satu ibu Nabi Musa, satu ibu Nabi Isa, Siti Maryam. Kata malaikat Jibril sama Siti Maryam, kamu mesti hamil. Bagaimana saya hamil? Saya dikurung dalam kamar, nggak pernah lihat laki-laki, kesenggol aja nggak kulit, apalagi bersetubuh. Kalau kadzalik, kamu mesti punya anak. Itu perintah Allah. Itu yang bilang malaikat Jibril. Cuman walaupun jumpa malaikat Jibril, Siti Maryam nggak bisa jadi nabi karena dia perempuan.
Nggak boleh Nabi perempuan. Karena haid nanti nggak bisa jadi imam dia. Satu-satunya Nabi di dunia cuma satu aja di Indonesia, Lia Eden namanya. Nabi palsu. Ini nanti akan kukembalikan kepadamu. Anyutkan, diikuti sama kakak Nabi Musa. Sangkut belakang rumah Fir'aun, diambil sama Asia, istri Fir'aun yang beriman kepada Nabi Musa nanti. Lagi mandi-mandi, ada peti. Asal diambil sama dayangnya, lari ke tengah. Dayang-dayang minggir, dia peti datang lagi. Terakhir diambil sama Siti Asia. Dibuka, bayi yang montok, kulitnya merah. Nabi Musa kulitnya kemerahan. Rambutnya agak merah, bergelombang seperti tali, kata Nabi. Bawa ke dalam istana. Fir'aun kaget lah, udah keluarkan perpu. Yudzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Anak siapa ini? Fir'aun kan suku Kipti, kulitnya agak hitam. Butros-butros Gali itu Kipti. Siti Hajar istri Nabi Ibrahim kedua itu suku Kipti. Ini merah, Bani Israel. Anak siapa itu? Bawa sini. Ini mesti anak Bani Israel. Cabut pedang Firaun, mau dibunuh. Kata Asia, Siti Asia, jangan dibunuh. Anak begini montoknya kok dibunuh. Aku gak punya anak, mau kupelihara ini. Ini yang akan menghancurkan kerajaan saya ini. Itu kalau di kader partai lain. Kalau partai kita yang kader, insya Allah bagus nih. Akhirnya Fir'aun bilang, ada terserah kau lah. Rupanya laki-laki ini sekeras-kerasnya gigi laki-laki, kalau dibujuk perempuan lembut giginya itu, macam getuk. Maka perempuan-perempuan jangan kalian lawan suami. Dilawan dia tambah marah, digelitiki aja. Ini irhas. Nah, Nabi Ibrahim itu akhirnya keluar dari gua itu sudah dewasa, nggak ketahuan lagi kan lahir tahun berapa. Itulah jumpa Azar. Azar bukan bapak Nabi Ibrahim, paman. Orang Islam, bahasa Arab memanggil paman itu abu, abi, bapakku. Tapi kalau manggil bapak kandung, dia nggak manggil abi, dia panggil Walid. Apa? Walid. Rabbi firli wali walidaya, kedua walidku. Itu kandung. Kalau abi, maka ketika Nabi mengatakan abuk wa abi finnar, bapakmu dan bapakku di neraka, itu bukan bapak kandung Nabi. Abu Thalib maksudnya paman. Orang Jawa aja manggil pamannya bapak juga. Pak Le, bapak cilik. Pak D, bapak gede. Kalau kami orang Melayu, Pak Ci, bapak kecil. Paham? Mesti paham, nggak boleh nggak paham. Kalau nggak nanti nyeleweng-nyeleweng kemana-mana memahamkan agama ini. Nah, baik, kita balik lagi ke pangkal kaji. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diutuskan membawa pertama petunjuk hidup, yang kedua bawa agama yang paling betul. Nabi itu nggak pernah bicara pakai nafsu kok. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidak bicara pakai hawa nafsu, tapi semua yang Nabi bicara itu dituntun wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Saya nggak yakin kita itu Quran kok, surah An-Najm. Nabi nggak ngarang-ngarang. Kalau Nabi ngomong, itu wahyu itu. Makanya di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, wahyu Allah itu ada 3 macam. Berapa? 3. Yang pertama, Allah berfirman. Allah semua yang urus bentuk-bentuk bunyi-bunyinya semua. Nabi cuma terima dan Nabi sampaikan kepada umat meskipun Nabi nggak tahu artinya. Wahyu yang model ini namanya Al-Quranul Karim. Apa namanya? Datang malaikat Jibril beritahu sama Nabi, Nun wal qalam wa ma yasturun. Udah, Nabi itu cerdas Pak, fatonah.
kecerdasan Nabi tidak bisa diimbangi oleh manusia seluruh dunia sampai hari kiamat. Seandainya kecerdasan seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman akhir zaman dijadiin satu, ditanding dengan akal Nabi, menang akal Rasulullah. Mana buktinya? Buktinya malaikat Jibril antar wahyu. Kalau Nabi Musa tertulis 10 perintah Tuhan itu terpahat di batu, terpahat dibawa pulang. Itulah tabut itu yang dirampok sama Jalut, yang kemudian diambil kembali oleh Tolut zaman Nabi Samuel, belakangan diteruskan oleh Nabi Dawud. Kalau Nabi Muhammad kan nggak tertulis, betul? Dan hebatnya Nabi kita ini, sekali dibaca Jibril nggak lupa sampai akhir hayat. Nggak ada orang secerdas itu, Pak. Saya linguis, saya dosen linguistik, dosen bahasa saya, pensiun hampir 30 tahun pegawai negeri. Nggak ada mampu orang menghafal sebaris saja salah kita. Wong anggota DPR baca Pancasila salah. Apalagi cuma sekali sebut. Datang malaikat Jibril, dibacakan wahyu kepada Nabi. Wahyu yang kedua Wadduha, wahyu pertama Iqra. 3 tahun vakum, nggak ada wahyu. Wahyu kedua datang Wadduha. Malaikat Jibril datang langsung bacakan wahyu. Wadduha walaili idza saja. Nabi sampai takbir. Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Makanya orang khataman kalau mulai dari Wadduha mesti gitu. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Memang sunnahnya begitu. Karena Nabi nunggu 3 tahun wahyu gak turun lagi. Jangan-jangan dipecat jadi Nabi nih, kan begitu. Tiba-tiba malaikat Jibril datang dibaca. Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhab wa ammas sa'ila fala tanhab wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Udah, Nabi langsung hafal. Diulang Nabi langsung pas. Wadduha walaili idza saja. Ayo coba siapa yang bisa? Enggak, maksudnya sekali dengar hafal. Jangan wadduha, aku bacakan yang lain lah. Saya cuma mau membuktikan betapa cerdasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 6.236 ayat menurut satu versi Quran itu sekali diturunkan sama Nabi langsung Nabi apal sampai wafat nggak lupa. Ada yang bisa gitu? Nggak ada. Cuma Nabi Muhammad sendiri. Murid saya aja menghafal Quran paling cepat 2 tahun. Mau Nabi sekali dengar hafal, begitu tiba-tiba dengan keturunan kadrun, kadal gurun. Biarlah kadal gurun tapi cerdas daripada bego. Betul? Penampilan aja hebat pakai jas, pelunga, pelungu, pelunga, pelung. Biarlah kita dibilang kadrun asal cerdas, betul nggak? Nah, wahyu Allah yang pertama namanya Al-Quran. Nabi nggak tahu artinya pun Nabi sampaikan aja. Jumpa Nabi sama umat, Nabi baca baru turun wahyu nih, catat. Nabi suruh kalau Quran suruh tulis, uktubul Quran, tulislah olehmu Quran. Wala taktubul hadis, tapi hadis jangan ditulis. Takut bercampur. Hadis itu baru ditulis 100 tahun setelah Rasulullah wafat. Di zaman Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, karena Al-Quran sudah ditulis, setiap gubernur udah punya. Nah, gubernur Mekah, gubernur Madinah, gubernur Homs, gubernur Kufah udah punya 30 jilid. Dulu Quran tebal, Pak. 1 jilid segini itu baru 9 lembar sekarang. Jadi Sayyidina Utsman tuh punya Quran 30 ikat. 1 ikat dalam bahasa Arab disebut 1 juz. 1 juz.
Satu gubernur dikasih 30 ikat Quran. Karena dulu kertas tebel-tebel, dibuka udah nggak bisa. Udah setebel ini. Nggak bisa lagi, satu ikat, bikin ikat baru. Belakangan kertas tipis-tipis, bisa dikantongi. Tapi jusnya nggak dibuang, tetap aja 30 juz. Mengenang sejarah Quran di zaman Sayyidina Utsman. Juz itu jadinya nggak sengaja itu, karena kertasnya tebal. Dan waktu itu Quran nggak berbaris, nggak bertitik. Saya udah jumpa Quran itu. Tahun 95, 96 saya sudah baca Quran yang asli zaman Sayyidina Utsman itu. Membaca selembar aja 3 jam nggak selesai. Ya macam mana mau dibaca nun apa dibaca ba, atau dibaca ta atau dibaca tha? Oh nggak ada titiknya kok. Mau dibaca ha atau dibaca jim atau dibaca kha? Apa nggak pening? Saya aja 3 jam apalagi kalian, kurasa 2 hari nggak bisa kalian baca. Allahu Akbar, ya gitu ya. Ditanyalah nun wal qalam wa ma yasturun. Sahabat-sahabat nanya, apa artinya nun ya Rasul? Aku nggak tahu artinya, kata Nabi. Tak ada yang tahu artinya kecuali Allah saja. Pokoknya kamu baca aja nun, kamu dapat pahala 10. Ini wahyu. Nggak mesti semua Quran itu kita tahu. Nabi aja nggak tahu kok. Alif lam mim. Sampaikan Nabi alif lam mim. Sahabat nanya, apa artinya ini Rasul? Allah yang tahu, nggak ada yang tahu gitu. Saya pun nggak tahu. Jadi nggak usah sok tahu. Nun, apa artinya itu guru? Jauh di sana. Jangan ngarang-ngarang. Lebih baik bilang nggak tahu. Oke? Nggak tahu. Dapat pahala? Lo dapat. Berapa? 1 huruf 10. Hadisnya Hasan Sahih. Rasulullah bersabda, man qara'a harfan min kitabillah. Ini Quran. Karena Quran itu wahyu Allah yang model pertama, yang paling unggul. Siapa baca Quran 1 huruf, fahuwa bihil hasanah, dia dapat 1 hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. 1 hasanah dibayar 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun. Aku baginda Rasul tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif sehuruf, lam sehuruf, mim sehuruf. Maka siapa baca alif lam mim, dia dapat pahala 30. Siapa yang bilang? Rasul. Siapa yang bilang? Rasul. Tiba-tiba ada ustadz bilang, saudara-saudara nggak usah baca Quran. Kalau nggak tahu artinya tidak berpahala. Ini Nabi baru turun di Lampung mungkin ini. Jangan pandai-pandaian dari Nabi, paham? Oh, Nabi bilang baca Quran 1 huruf dapat pahala 10. Kau usah lebih pandai dari Nabi. Kalau ada orang baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, 190 pahala itu. Yasin 20 pahala. Yasin 40 pahala. Yasin 60 pahala. Sadaqallahul azim. Datang kita jengkel. Kau apa kau baca? Iya, kata Rasul 60 pahala kok kau marah pula. Ini Pak, cara berpikir kita rusak sekarang Pak. Ini fitnah akhir zaman nih, tahu. Cara berpikir kita aja udah rusak sekarang. Rasul senang kok, Rasul bilang dapat pahala 10 kok. Kita marah-marah pula sama dia. Apa hak kita memarahi orang? Orang baca 2 huruf aja dapat 20 pahala. Tiba-tiba yang baca Yasin 83 ayat dibilang masuk neraka jahanam. Ini orang perlu dicucup bun-bunannya itu. Saya bicara fitnah akhir zaman. Salah satu fitnah akhir zaman, berpikir aja orang Islam salah hari ini. Wahyu yang kedua, Allah yang memfirmankannya kepada Nabi, tapi Nabi yang menuturkannya pakai bahasa Nabi. Namanya hadis kudusi. Hadis kudusi itu Nabi yang menuturkan, tapi isinya 100% dari Allah. Betul? Kalau Quran dibaca nggak tahu artinya tetap berpahala 1 huruf 10. Kalau hadis kursi nggak. Kalau dibacanya dia nggak ngerti artinya, dia nggak dapat pahala.
Makanya hadis qudsi itu double yang bicara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala. Telah bersabda Nabi Muhammad, telah berfirman Allah, as-saumu liya, puasa itu untukku. Wa ana ajzibi, dan aku yang akan bayar pahalanya. Siapa aku di situ? Allah. Apakah ini firman Allah? Iya. Apakah ini wahyu Allah? Iya. Tapi tidak sama dengan Quran. Wahyu Allah. Udah dua ya. Yang ketiga hadis Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumah atau dari tempatnya untuk menuntut ilmu, maka dia dihitung berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya atau ke tempatnya. Mati di jalan dihitung mati syahid. Kata siapa itu? Kata Nabi. Apakah itu wahyu? Wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Nabi nggak bicara kecuali dibimbing wahyu. Seandainya Nabi bicara salah, pasti turun wahyu mengingatkan Nabi. Salah. Bukan nggak pernah Nabi ditegur 2 kali. Datang ke rumah istri Nabi siang-siang, dikasih madu, panas terik dikasih madu, kan sedap. Madu pakai air sejuk, enak dong, mantap. Jadi Nabi lewat dipanggil sama istri beliau, sini. Masuk Nabi, minum nih madu. Ya Rasul, kata Nabi, haram. Madu kok haram? Haram, kata Nabi. Turun wahyu. Ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma'ahallahu lak. Kenapa kau haramkan sesuatu yang halal? Yang tahu wahyu itu turun kan Nabi sendiri. Istri Nabi kan nggak tahu. Kata Nabi ini haram. Tiba-tiba ambil Nabi, diminum Nabi. Apa nggak kepelongo istri Nabi itu? Haram kok diminum ya Rasul. Baru turun wahyu. Madu nggak haram. Lah kenapa Nabi bilang haram? Tadi aku lewat sini, bukan giliranmu. Hari ini giliran istri yang sana. Kau suruh masuk, tentu haram. Ku bilang haram, rupanya kata Allah yang haram itu cuma melakukan hubungan suami istri. Kalau makan minum boleh, maka ku minum. Ini ayatnya. Ditegur Nabi. Makanya saya nggak berani kawin 2. Sempat giliran yang sana, kita lagi di sini hujan lebat, nggak jadi pulang, campur sama yang ini dihitung haram. Walaupun istrimu orang bukan gilirannya, sempat istri sana bilang tak kuizinkan sampai mati. Ampun lawak. Makanya nggak sanggup, jangan sok-sok lah kawin 2. Siapa yang istrinya 2? Nah itu. Ini saya nggak nakut-nakut, ini hadis. Di hari kiamat nanti kita akan dikumpulkan dengan tubuh yang baru. Tubuh yang ini udah jadi tanah. Betul? Minha khalaqnakum, kan gitu ya mendoakan. Bismillahi wa ala millati Rasulillah, kan itu doa ya. Ditanam itu nanti tanah jadi habis. Di akhirat roh kita itu diletak di alam barzakh. Barzakh itu terbagi 2. Ada iliyun, ada sijjin. Wa ma adraka ma sijjin, wa ma adraka ma iliyun, kitabun marqum. Ya kan? Kalau orang soleh, walaupun di alam barzakh itu dia di iliyun. Sedangkan orang-orang bejat di alam barzakhnya dia di sijjin, berpisah itu, walaupun kuburnya sebelah-sebelah. Sempat ulama hafiz Quran soleh, kubur sebelahnya maling, mana bisa istirahat, kawan jerit terus, aduh, digabungin. Makanya walaupun kuburan sebelah-sebelahan nggak samanya itu. Yang satu di iliyun, yang satu di sijjin, begitu. Tegur Nabi oleh Allah SWT kalau ada sesuatu yang itulah maksudnya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Tapi tidak mengurangi kemuliaan Nabi. Betul? Betul? Makanya hadis Nabi nggak usah kalian buang. Ini doib, buang. Nenek moyang kita bilang aja kita terima, apalagi hadis, ya kan? Walaupun hadis doif kan hadis. Lebih baiklah mengamalkan hadis doif daripada tidak mengamalkan hadis.
Setuju? Kadang ada yang agak keras sama kita. Kerasnya sama kita, sama orang Islam, sesama Islam dia keras. Sama orang lain agama dia baik. Itu yang aneh itu. Misalnya hadis dhaif, terjadi kebakaran, kita disuruh azan. Azan waktu kebakaran itu hadisnya dhaif. Kebakaran, kita azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu api mengecil. Saya udah tes. Udah berapa kali saya tes itu. Ada kebakaran, ditelepon mobil kebakaran. 2 jam lagi baru datang itu. Sudah habis kebakar baru mobilnya datang. Nggak usah harap itu. Saya datang, kebakaran, disiram-siram, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mengecil, dipukul-pukulin, disiram-sirami, padam. Terus ada yang protes, itu hadisnya dhaif Ustaz. Biarlah hadis dhaif, kenapa? Nggak boleh hadis dhaif diamalkan. Loh, daripada tolong, ada kebakaran, nggak ada hadisnya, betul? Azan ada hadisnya, dhaif, masuk neraka. Kalau yang azan ada kebakaran masuk neraka, yang tolong masuk mana? Dan ini pikiran kita dirusak, tahu kalian? Paham? Fitnah akhir zaman ini pikiran kita dirusak terhadap agama kita dan saudara kita sendiri. Nabi itu kembali ke pangkal kaji. Nabi itu diutus bawa petunjuk hidup, lengkap dari lahir sampai mati, sampai setelah mati. Dan diperintah Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Hai kamu orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kamu masuklah ke dalam keselamatan, yaitu agama Islam 100%. Lahirnya Islam, batinnya juga. Jangan lahirnya aja Islam, batinnya enggak, munafik namanya. Jangan batinnya aja Islam, badannya enggak, durhaka namanya, fasik namanya. Saya sholat, batin saya menyembah Allah, Allahu Akbar, sampai nangis-nangis. Tapi mulut saya bau kamput, bau tua. Itu kan hatinya sembahyang, tapi batinnya minum tua. Kata Nabi, siapa minum minuman keras seteguk 40 hari sholatnya nggak diterima. Ini batin ini nggak bisa kalau lahirnya nggak ikut. Paham? Lahirnya harus ikut. Siapa minum tua seteguk, walaupun batinnya sholat sampai nangis-nangis, saking harunya dia, sholatnya nggak diterima. Bukan hari itu aja, 40 hari. Siapa bilang Islam itu cuman batin aja? Lahir batin, betul nggak? Dia sholat, batinnya khusyuk, mulai baca Bismillah, Al-Fatihah semua baca. Tapi pakai celana pendek, pahanya nampak, sholatnya nggak sah. Tetapi batin saya apa? Kalau saya udah sholat tuh sejuk. Islam itu lahir batin. Nah, dirusak lagi kita. Perempuan-perempuan itu tidak perlu pakai cadar, tidak perlu pakai kerudung. Itu hanya badannya saja, lahirnya saja. Yang paling penting itu kerudungi hatimu, kerudungi hatimu. Yuk. Saya pernah digituin. Istri kan pakai cadar, istri saya. Wanita pertama di Sumatera Utara pakai cadar, termasuk istri saya. Semua orang semedan tuh bilang saya gila, sesat, kecuali guru-guru saya yang tua-tua, yang sepuh-sepuh, yang 20 tahun di Mekah, 18 tahun di Mekah. Kalau ustadz-ustadz yang sebaya saya, kau jangan gila kau, katanya. Coba sebaya saya gila, dibilangnya. Untung yang tua-tua bela saya. Saya bilang biarpun kalian seluruh kota Medan bilang aku gila, kalau masih guru-guruku ini yang sepuh-sepuh ini bilang aku betul, nggak aku dengar kalian sedikit pun. Saya pernah didatangi baru-baru ini. Makanya Pak Ustadz, kita itu harus moderat. Untuk apa pakai cadar, pakai kerudung, ke Arab-Araban? Malah menimbulkan keangkuhan, merasa orang lain semua ahli neraka, dia sendiri ahli surga. Jadi bagaimana maksudmu? Yang penting hatinya dikerudungi.
Aku bilang, di mana beli kerudung hati biar aku beli 2 lusin. Ya kan? Biar istriku kasih ini kerudung hati sayang. Pucat mukanya. Orang-orang Sontoloyo ini perlu juga sekali. Jangan disalahkan dia, nanti dia bilang, pemegang kunci surga, so alim kau. Jangan disalahkan, diminta aja. Oh jadi kerudung itu yang penting hatinya. Ya, aku beli 2 lusin, di mana dijual? Pulang dia langsung. Banyak yang mau merusak pemikiran ini. Ada lagi tokoh Islam Indonesia mengatakan, wanita itu wajib menutup aurat. Oh, senanglah kita dengarnya enggak? Tapi tidak wajib memakai cadar dan kerudung. Loh, jadi nutup auratnya pakai panci. Ada satu lagi tokoh agama, dari kecil sampai doktor urusan agama dia sekolah. Mertuanya ulama besar se-Indonesia. Nulis Twitter Hari Raya Idul Adha hanya gara-gara sebuah mimpi Nabi Ibrahim tega menyembelih anaknya. Saya jawab, mimpi seorang rasul adalah ru'yatus shadiqah. Mimpi seorang rasul adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak kapok, tahun depan nulis lagi. Berapa juta binatang dibunuh, disembelih. Satu perbuatan gara-gara Idul Adha, satu perbuatan yang tidak manusiawi. Bagus Idul Adha itu dikumpul duitnya semua, bagi duit aja sama orang miskin. Jangan menyembelih binatang karena itu tidak manusiawi. Heran saya, doktor agama, apa dia makan ayam, makan kambing tiap hari itu nggak disembelih? Apa ayam yang dimakannya, kambing yang dimakan itu matinya digelitii? Bapak Ibu jangan kita pikir itu nggak disengaja, itu disengaja untuk merusakkan pemikiran orang Islam ini. Padahal itu perintah Allah, betul nggak? Fasalli li rabbika wanhar. Dan hadis Nabi. Ada duit kita, nggak korban kita. Meskipun dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunat muakkad, tidak berdosa orang kaya nggak korban, sunat muakkad. Tapi diusir Nabi, nggak boleh ikut sholat hari raya. Sialnya lah hidup itu. Kata Nabi, man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa ada duitnya Idul Adha tapi nggak mau motong korban, berarti pelit. Fala yaqrabanna musallana. Jangan dekat-dekat dengan tempat sholat Idul Adha kami. Dekat aja nggak boleh, apalagi sholat. Berani kita itu? Dan kita kan ngaji aneh, itu dirusak. Alah hukumnya sunat muakkad, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Memang, tapi diusir Nabi. Berani? Berani? Aku nggak berani aku. Ya tapi kan berat itu Pak Ustadz. 1 tahun sekali kambing itu 3 juta seekor itu Pak Ustadz. Jadi kalau 3 juta kenapa? Nggak mampu saya. Mana ada duit saya? 3 juta itu mahal loh Pak Ustadz. Untuk rokok sebungkus 30.000 sehari sanggup. Sebulan hampir sejuta. Setahun 12 juta untuk rokok bisa. 12 juta setahun. Untuk kambing 3 juta nggak mampu saya. Miskin saya, mana bisa. Giliran mati di akhirat jumpa malaikat di padang mahsyar. Malaikat, apa? Saya umat Nabi. Iya, kata malaikat. Kasih surga dong. Ditengok malaikat. Surga kau? Iya. Pernah korban? Nggak mampu. Merokok? Terpaksa. Berapa rusaknya agama hari ini. Korban untuk agama orang nggak mau. Rokok mau, pulsa mau.
Saya ingatkan ini yang merokok-merokok ini. Walaupun dalam Majelis Ulama Indonesia keputusan rokok itu khilaf, ikhtilaf, ma bainal makruh wal haram. 17% ulama Indonesia waktu itu berijtima, 17% bilang makruh, 83% bilang haram. Tapi sepakat untuk 4 hal. Pertama, haram merokok di tempat umum, itu sepakat karena ganggu orang. Kedua, haram merokok bagi wanita hamil karena merusak janin. Yang ketiga, haram bagi anak-anak merokok karena dia belum bisa cari duit. Yang keempat, pengurus MUI dari pusat sampai kecamatan tidak boleh merokok, haram. Nah, itu dihapus itu. Walaupun misalnya lah merokok itu makruh, nggak haram. Saya ingin berikan gambaran. Saya khawatir di hari kiamat nanti orang-orang yang merokok itu karena nggak haram masuk surga. Kan nggak haram. Kalau haram dilaknat, nggak payah masuk surga. Ini hal makruh. Nanti kumpul tuh berjuta-juta orang di halaman surga kumpul, nangis semua. Malaikat heran, kamu ini udah masuk surga kok nangis? Kami kepingin ngerokok. Kata malaikat, ini surga, nggak bisa merokok. Katanya di surga boleh, semua boleh. Merokok boleh di surga, tapi nggak bisa. Kenapa? Di sini nggak ada api. Sini makanan masak otomatis. Sebut aja, soto kambing, datang soto kambing. Semur daging, datang. Nggak perlu dimasak-masak, nggak ada kompor sana. Nggak ada gas Pertamina, udah kiamat. Nggak ada api di sini, tapi kami kepingin. Kata malaikat, boleh lah, tapi pindah sebelah. Sana boleh kau, api banyak sana. Jadi Nabi dia diutus membawa petunjuk hidup. Bagaimana cara makan, bagaimana cara minum, bagaimana cara tidur, bagaimana pakai baju, bagaimana cara nikah, bagaimana cara cerai, bagaimana cara rujuk. Oh, lengkap Pak. Nggak ada. Saya ini Pak udah tua, jenggot saya udah putih. Dan saya mempelajari banyak agama yang lain juga. Nggak ada sesempurna Islam. Nggak ada. Dari mulai dalam kandungan bayi sudah diajari bagaimana cara mendidiknya. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Kemudian Allah sempurnakan bentuk tubuhnya di dalam rahim ibunya. Allah masih pakai dhamirnya hu, orang ketiga, nya. Kata Nabi 4 bulan dalam perut ibu, janin itu sempurna. Ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada kulit, daging, darah, urat, tulang, udah lengkap. Tapi belum ada rohnya, masih mati. Setelah 4 bulan, wa nafakha fihi min ruhih, Allah bawakan ruh dari alam arwah, diletakkan dalam bejana daripada nur, diletakkan dalam, dibawa malaikat sampai ke perut ibu. Allah langsung meniupkannya. Setelah ditiupkan ruh itu, maka serentak dengan ditiupnya ruh hidup. Allah pakai fa, atofnya fa itu kemudian tidak pakai waktu. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum. Kenapa kau mengkafiri Allah padahal kamu sebelumnya mati? Dalam 1 detik serentak dengan ditiupkan ruh ke jasadmu dalam perut ibumu. Setelah usiamu 4 bulan kamu hidup. Setelah kamu hidup, ayat itu 1 ayat berubah dhamirnya jadi orang kedua. Setelah hidup, wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah. Kemudian setelah ditiupkan ruh kepadanya, dia hidup, dan Allah jadikan kamu bisa mendengar, bisa melihat, bisa merasa dalam perut ibumu. Sedikit di antara kamu yang pandai bersyukur. Ini 1400 tahun yang lalu Quran udah bilang, bayi dalam perut bisa mendengar.
ilmu sains baru aja sekitar 30 tahun yang lalu mengakui bahwa bayi bisa mendengar dalam perut. Quran sudah duluan. Kira-kira sebulan yang lalu saya dikirimi video dari Amerika. Dimasukkan kamera ke dalam perut ibu yang kembar 2 anaknya. Bertumbuk dalam perut. Anak tuh bertumbuk dalam perut. Ku tengok, Masya Allah, belum lahir udah berantem, bagaimana udah lahir. Astagfirullahaladzim. Ternyata bayi dalam perut sudah bisa mendengar, sudah bisa melihat, bertumbuk pun udah bisa. Maka bertukar domirnya dari dia menjadi kamu. Ini namanya iltifat, dalam bahasa Arabnya itu iltifat. Kalimatnya sama tapi objeknya berubah. Kaya kali Islam ini. Bodoh kalilah orang murtad. Bodoh kalilah orang yang sudah masuk Islam murtad. Bodoh. Kita lanjut. Jadi Nabi mengantarkan apa? Mengantarkan petunjuk hidup. Lengkap. Cara sholat, syarat rukun sholat yang membatalkan sholat lengkap. Cara puasa lengkap. Kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholat kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Khudhu manasikakum, khudhu minni manasikakum. Kalau kamu mau naik haji, khudhu minni, ambil cara-cara hajimu itu dari aku langsung, kata Nabi. Pokoknya semua diajari Nabi. Paham? Jangan cari yang lain. Itulah Islam. Sampai astagfirullah, subhanallah, sampai mau campur sama istri diajari. Mana ada agama lain begitu? Kalau kamu mau mencampuri istrimu di malam hari, dari pagi-pagi sudah kau kode-kode, kata Nabi. Mana ada agama lain? Istri lagi masak, diurut bahunya, capek sayang. Nanti nampak mertua lagi belanja, tenang aja. Udah dikode-kode. Istri lagi ngepel, cubit pinggulnya. Abang ini nanti nampak anak-anak udah pergi sekolah. Kita keluar dari kamar mandi, istri mau masuk kamar mandi, jumpa di gang kamar mandi tuh. Abang ini tenang aja, cuman kita berdua. Jadi istri udah tahu ini kawan ini udah begini aja nih. Sore dia udah sampoan, udah rapi-rapi, gosok gigi, bersih. Kita pulang dari masjid salat Isya, dia udah senyum-senyum simpul. Kita pun udah tahu begitu, mana ada agama lain begitu. Dan jika kamu sudah satu tempat dengan istrimu, jangan langsung kau datangi seperti burung, tapi kau cumbu-cumbu dulu, pegang-pegang rambutnya, puji-puji, senang-senang. Udah dia apa baru. Setelah selesai katanya, jangan kau tinggalkan istrimu walaupun kau sudah muak. Tinggallah barang sejenak. Nggak ada agama seperti ini, Pak. Semua kita kalau udah selesai muak, betul nggak? Terus maunya tidur. Istri kita kecewa, dia lihat gitu. Persis kodok. Kita melanggar sunnah Nabi. Walaupun sudah muak, kata Nabi, bosan, pura-pura dulu. Elus-elus rambutnya, pijit-pijit hidungnya. Ini hidung cantik betul. Padahal udah muak. Dia bilang, kata orang hidungku pesek, bang. Justru di pesekmu inilah kau cantiknya. Nggak ada agama seperti itu. Dan kalau kau mau mengulanginya, nggak usah malu, Pak, saya ceramahin ini, saya cerita sunnah Nabi, Pak, bukan cerita porno saya. Kalau kamu mau mengulanginya 2 kali malam itu, jangan kau lakukan sebelum kau mencuci farjimu dengan air yang bersih dan kamu berwudu seperti orang yang berwudu hendak sholat. Baru kau ulangi lagi ronde kedua. Bersihnya an-nazafatu minal iman. Nggak ada agama lain seperti ini. Tidak ada orang udah masuk Islam murtad, kan bodoh. Satu orang artis murtad, masuk Kristen, masuk koran. Dia bilang, saya masuk Kristen karena jumpa Tuhan Yesus. Dalam mimpi saya datang, disuruhlah saya masuk Kristen. Maka saya masuk Kristen, disuruh Yesus. Ibu Hajah Irena Handono, mantan biarawati, panas dia. Dibawanya satu tas. Didatanginya itu artis. Jumpa, kamu masuk Islam, masuk Kristen karena jumpa Yesus Kristus dalam mimpi. Iya, Yesus Kristus yang ini, dikasih fotonya. Ini, inilah dia.
Lihat baik-baik, nanti keliru. Enggak, ini udah pasti ini. Coba balik, dibalik. Mel Gibson, bintang film Yesus, orang Amerika. Itu Mel Gibson, bukan Yesus. Ini Yesus Jepang, matanya sipit. Ini Yesus Cina, badannya kurus, lebih sipit lagi. Ini Yesus Afrika, bibirnya tebal, kepalanya krebo. Ini Yesus India, wadahnya tegap. Terakhir, ini Yesus Jawa dari Muntilan. Ada di gereja Muntilan itu, dekat kota itu, lukisan Yesus masih bayi digendong sama ibunya Siti Maryam. Di situ Ibu Maryam pakai kemben. Ini Yesus Jawa. Yesus yang mana yang nyuruh kau masuk Islam? Aduh, Irena Hamdono dilawan. Nah, mau pakai baju diatur Quran. Perempuan bajunya cuma 2, nggak boleh yang lain. Model baju perempuan hanya 2. Yang pertama surah An-Nur 31. Wal yadribna bi khumurihin ala juyubihin. Wajiblah wanita mengulurkan kerudungnya sampai dadanya. Boleh nampak wajah dan telapak tangannya, illa ma dhahara minha. Wajah dan telapak tangannya boleh nampak, tapi kerudungnya sampai dada. Banyak ibu-ibu pakai kerudung dilalitkan di leher macam ular kobra, kurang panjang. Jadi nampak muka boleh. An-Nur 31 bilang boleh. Siapa yang bilang boleh? Abdullah bin Abbas, salah satunya, radhiyallahu anhuma. Satu model lagi surah Al-Ahzab ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai ya ayyuhan nabi, hai nabi, perintahkan kepada istrimu, perintahkan sama anak perempuanmu, perintahkan kepada istri orang-orang beriman sampai hari kiamat. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudrina 'alaihinna min jalabibihin. Wajiblah perempuan menutupkan seluruh tubuhnya dengan jilbab-jilbab mereka, termasuk menutup kepala, wajah dan dadanya. Al-Ahzab 59 cadar, An-Nur 31 kerudung. Silakan dicek tafsir Jalalain, fi ahkamil Quran Imam Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Maraghi, tafsir Departemen Agama Republik Indonesia. Lihat, sini nggak ada, yang ada terjemahan. Terjemahan pun sama. Terjemahan Departemen Agama Al-Ahzab 59. Jilbab, ambil catatan kaki, jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang, yang longgar, yang dapat menutup kepala. Semua ikut, kepala semua, pegang kepalanya, kepala, wajah dan dada. Departemen Agama pakai uang negara nyetanya itu, ditandatangani Kiai Haji Munawir Sazali zaman Pak Harto, masih udah sampai sekarang nggak berubah. Tiba-tiba Menteri Agama bilang, "Gak cadar itu radikal." Apa harus kita bakar itu terjemahan Departemen Agama itu? Ini memang nggak ngerti saya. Itu pakaian perempuan cuma 2, pilih lah. Mau nampak wajah atau tutup wajah, pilih. Kalau tafsir jalan lain lebih ekstrim. Imam Suyuti lebih ekstrim. Idza kharajna li hajatihin illa ainan wahidah. Perempuan kalau terpaksa keluar rumah, maka yang boleh nampak hanya matanya sebelah aja. Kalah ninja dibikinnya. Berani menyalahkan Imam Suyuti soal tafsir. Tapi kan dirusak sekarang. Ada gerakan wanita Nusantara sekarang, gerakan wanita Nusantara anti jilbab.
Bangga dia, kami orang Islam, tapi kami tidak menyukai jilbab. Kami anti jilbab. Ini fitnah akhir zaman. Pakaian laki-laki 3. Oh, lebih kaya kita rupanya dari perempuan. Berapa pakaian kita? Di Quran, Pak. Ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam yang laki-laki, qad anzalna alaikum libasa, sungguh telah kami turunkan kepadamu beberapa jenis pakaian. Yuwari sauatikum, sekedar tutup aurat saja. Ini yang pertama. Sah laki-laki sholat pakai celana jojon, nggak pakai baju. Sah nggak? Lutut sampai pusat ditutupnya, dia sholat nggak pakai baju, sah nggak? Pantas apa nggak? Sempat besok di Masjid Baitur Rahim, khotib Jumat sama makmum pakai celana jojon semua, sah nggak? Sah. Pantas apa enggak? Warisha. Muncul pakaian kedua, pakaian eksekutif. Orang Melayu pakai teluk belanga, orang Jawa pakai belangkon dan basecap, orang India pakai kurta, orang Barat pakai jas. Ini pakaian kehormatan. Raja-raja Melayu, Malaysia, Brunei, itu masih pakai teluk belanga. Di Riau, gubernurnya masih pakai teluk belanga sholat Jumat. Itu boleh. Malaysia pakai pakaian eksekutif, ada di Quran. Yang ketiga, walibasut taqwa, pakaian takwa. Dzalika khair, yang ini yang terbaik. Siapa yang bilang? Pakaian takwa yang terbaik. Mana pakaian takwa? Inilah. Serban, jenggot, jubah, celana cingkrang, tongkat. Saya kekurangannya tongkat. Selalu tertinggal aja. Bukan nggak ada tongkat, saya ada. Jangan kalian kasih tongkat, duitku ada beli tongkat. Cuman selalu tertinggal, nggak biasa. Makanya saya lihat Habib Rizik pakai tongkat, masya Allah, masih saya pakai tongkat, guru-guru saya pakai tongkat, iri juga saya. Sampai mungkin kuikatkan di tangan baru nggak lepas-lepas. Sunnah pakai tongkat. Sebaik-baik laki-laki adalah yang kelihatan tuanya. Jadi kita ini, saya dulu 40 tahun umur saya udah beli tongkat, kelihatan tua. Ah, itu bagus tuh laki-laki. Yang nggak bagus tuh udah tua masih merasa muda. Jenggot dicet, rambut dicet, ya nggak, bini nambah. Mana buktinya? Ini pakaian terbaik. Boleh kita tes. Kalau malam-malam jam 1 malam Ahad, saya pakaian begini datang ke diskotik, orang lagi zikir jahanam di dalam, cik 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 cik. Saya datang pakaian begini, pakai tongkat. Assalamualaikum. Apa yang terjadi? Yang di dalam tubuh bubar semua. Ada setan. Berarti Kak bisa kompromi nih baju dengan kebatilan. Betul? Ini terbaik. Nah, kita lihat hadisnya. Hadis Tirmidzi hasan sahih. Kana ahabbu siyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Adalah dari banyak jenis baju zaman Nabi. Jadi zaman Nabi baju sudah banyak, Pak. Bukan satu-satunya aja jubah. Baju Yaman udah ada, baju Parsi udah ada, betul? Baju Ethiopia udah ada, betul? Baju Romawi udah ada zaman Nabi, betul? Baju India udah ada. Orang India kan naik haji. Guru Nanak itu, nabinya orang Sikh itu 4 kali naik haji ke Baitullah. Kan yang naik haji semua manusia. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi. Setelah Mekah dikuasai Islam aja, baru nggak boleh orang kafir masuk. Sebelumnya kan semua orang naik haji sejak zaman Nabi Ibrahim. Betul? Tentu Nabi sudah lihat pakaian orang macam-macam. Suhail Ar-Rumi datang situ, pakaian Romawi dong. Bilal bin Rabah datang situ, tentu pakaian Ethiopia dong. Betul? Tapi dari banyak baju, itulah hadisnya, kana ahabbu thiyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-qamis. Dari banyak baju zaman Nabi yang dipilih Nabi, kesukaan Nabi adalah jubah. Walaupun zaman Nabi ada baju NU.
Jangan main-main, Pak NU belum lahir. Bajunya bukan NU-nya. Baju NU itu pakai baju koko, pakai sarung, pakai peci. 2 potong dia. Itu dipakai Sayyidina Umar itu. Ketika Sayyidina Umar mimpi jumpa malaikat mengajari azan, subuh-subuh beliau lari tergopoh-gopoh, ditariknya sarungnya. Berarti Sayyidina Umar pakai sarung. Mau ngasih tahu Nabi ada lafaz-lafaz azan yang mau dipakai untuk memanggil orang sholat. Udah dekat masjid, Sayyidina Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, keduluan orang mimpiku. Mimpinya didului Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, tapi sama mimpinya dengan Sayyidina Umar tentang lafaz-lafaz azan. Di situ diceritakan Sayyidina Umar menyeret sarungnya. Berarti nggak pakai jubah. Nabi pilih ini yang terbaik. Paham? Nah sekarang kita ada 3 yang perlu saya tutup ceramah, 3 tantangan akhir zaman. Pertama adalah pembeloan kepahaman Islam. Kalau Buya Hamka mengatakan pemesongan pemahaman Islam, dipesongkan pemahaman orang Islam, dibelokkan. Itu sejak zaman Buya Hamka udah terjadi, zaman PKI dulu, zaman Nasakom, nasionalis agama komunis, udah terjadi. Sekarang ini balik lagi lebih parah sekarang karena pakai medsos. Apa misalnya pemesongan itu? Paham pluralis mengatakan begini, semua agama sama saja. Itu pembelaan. Semua agama itu sama saja. Seorang profesor doktor ahli agama pidato di TV. Dari ibtidaiyah sampai doktor jurusan agama. Profesor doktor Kiai Haji di TV. Apa dia bilang? Siapa saja yang berbuat baik di dunia, siapa saja yang berbuat baik di dunia, kalau dia nanti mati, maka di akhirat nanti semuanya akan masuk surga, apapun agamanya. Apapun agamanya. Apapun agamanya. Ini kan pembelokan paham, betul nggak? Quran bilang innad dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang diridhoi Allah cuma Islam. Anda jangan merasa pemegang kunci surga. Bahkan pemimpin negara kita pidato, jangan merasa paling benar. Kalau orang bodoh yang ngomong gitu kita nggak apa-apa. Orang bodoh dia. Ini kan kencing aja berdiri ya nggak? Ada orang bodoh. Yang ngomong nih Profesor Dokter Kiai Haji. Dan kita ditekan. Anda jangan bilang agama Islam paling betul. Itu berarti menghina agama lain. Kan bahaya ini pemesongan agama itu. Kalau saya ditanya orang, Pak Ustadz Tengku Zulkarnain, menurut Tengku Zulkarnain, agama yang paling betul agama apa? Saya jawab dengan tegas, dari semua agama yang ada di dunia, menurut Tengku Zulkarnain, satu-satunya agama yang paling betul adalah agama Islam. Tunjuk muka saya. Tiba-tiba dia tunjuk muka saya. Anda telah menghina agama saya. Kapan? Barusan Anda bilang yang betul hanya Islam. Menurut saya. Bagaimana menurut Anda, Tengku Zulkarnain, agama Kristen yang saya anut? Agamamu kau tanya sama pendetamu, kok kau tanya sama aku? Lakum dinukum. Kalau dia tanya sama pendetanya, pasti jawabnya sama. Bapak pendeta, apa itu? Saya ingin bertanya kepada Bapak pendeta. Nah ya boleh, apa itu? Menurut Bapak Gultom, pendeta HKBP, agama apakah yang paling betul di dunia ini? Tidak ada agama yang betul, semua salah kecuali agama Kristen. Yang lain itu domba-domba sesat semuanya. Saya tidak marah, saya akan katakan lakum dinukum waliyadin. Enggak, saya datangi dia. Kau bilang aku domba ya? Enggak peduli aku, mau kau bilang aku domba, mau kau bilang aku monyet, mau kau bilang aku kadal gurun, bantemu sampai mulut mendoer, enggak apa-apa.
Paham? Ini mau dibelokkan. Pengalaman saya ini, saya aja didatangi di kantor saya, kantor tempat saya cari nafkah lah. Kalau di MUI kan nggak digaji, Pak. MUI nggak digaji, fitnah aja. Uang sertifikat halal bermiliar-miliar. Katanya uang sertifikat halal itu 280 triliun. Kalau 280 triliun kami belilah semua jalan Tamrin itu, ngapain Cina yang beli, ya enggak? Betul. Gila, 280 triliun disimpan di mana? Disimpan di kasur, diambil bini kami. Simpan di bank, ketahuan PPATK. Betul. Ini memang fitnah ini dahsyat betul. Seolah-olah MUI korupsi. Saya selalu itu, hei, tunjukkan di medsos. Kemana duit sertifikat halal kau buat? Triliunan. Kalau aku jawab kau nggak puas, tanya aja sama wakil presiden. Dia ketua umum MUI. Langsung diam dia. Kalau MUI pencuri berarti Jokowi salah dong, mengangkat kepala pencuri jadi wakil presidennya. Kadang-kadang jengkel juga. Aku bukan nggak pandai aku berdebat, bertumbuk pun pandai aku. Tapi nggak boleh, itulah nggak boleh, nggak boleh. Cuman mereka ini yang parah betul. MUI sampai sekarang kantornya masih numpang, belum punya kantor MUI sampai sekarang. Sedangkan ikatan renang aja, persatuan renang, cuman pakai cawat aja begini-begini dapat kantor. Majelis Ulama Indonesia, 230 juta rakyat Indonesia ini orang Islam, kantornya masih numpang sampai sekarang. Berarti ribut-ribut karena minta kantor. Emang payah, Pak. Nabi Fir'aun aja ngadapi kodok, ampun. Datang kodok miliaran ekor, dimakan semua hasil pertanian Fir'aun. Nggak bisa menghancurkan. Macam mana menghancurkan kodok? Sampai Nabi Musa didatangi Fir'aun, tolonglah doakan sama Tuhanmu biar hilang nih kodok-kodok ini. Doa Nabi Musa hilang. Kodok aja bikin repot, apalagi cebong. Pembelokan kepahaman, dipesongkan, dibelokkan. Gak boleh kita memahamkan Islam yang lurus, gak boleh, sangat berbahaya. Yang kedua, pendangkalan pemahaman Islam. Jadi udah dibelokkan, ada gerakan kedua, mendangkalkan pemahaman Islam. Apa kata mereka? Udahlah, orang Islam itu jangan urus-urus yang lain. Orang Islam itu cukup ibadah-ibadah sajalah. Jangan urus politik. Politik itu kotor. Nggak layak orang-orang Islam yang bersih-bersih itu mengurus politik. Zikir, baca Quran, tahajud, umrah, dakwah, silakan. Dakwahnya pun jangan macam-macam. Dakwahnya ibadahnya, bagaimana cara sholat, bagaimana cara zikir, itu saja. Jangan campur-campur politik. Politik itu kotor. Terus orang-orang suci, orang-orang bersih nggak boleh berpolitik. Politik dipegang germo-germo lah. Germo-germo, bencong-bencong, megang politik, ya enggak? Maling-maling, ya enggak? Orang-orang yang makannya itu serba dimakan semua. Kita makan nasi, dia semen dimakan, aspal dimakan, besi dimakan. Mereka yang urus. Saya nggak mau jadi politikus untuk apa. Tapi kan saya mesti memilih orang yang saya percaya untuk mengelola duit kita 5 tahun ke depan. Betul? Oh, Bapak ini nyalon, ini kenal aku ini, kawan ngajiku, sama-sama kami sholat 5 waktu, makan dia pun aku tahu. Aku pilih Bapak, 5 tahun jaga agama ini. Saya nggak mau, pilih aja. Nah, dah, suaraku ambil sama kau. Tingkat provinsi Bapak ini, tingkat nasional Bapak. Udah, 5 tahun lagi ku tengok, kalau nggak beres, ku pilih yang lain. Kan tetap ikut politik kita, betul? Masa kita biarkan, sudahlah, biar dipilih orang lain saja. Kita nggak usah ikut campur. Udah terpilih, wajib taat sama pemimpin. Yang milih orang lain kok kita disuruh wajib taat.
pendangkalan pemahaman Islam ini. Jangan dipilih pemimpin, itu demokrasi adalah alat kafir. Jangan milih. Orang tuh yang milih. Udah terpilih, jangan diprotes pemimpin, jangan dikritik, jangan didemo. Kita wajib taat sama pemimpin. Milihnya nggak boleh. Udah dipilihkan orang, kita wajib taat. Memang betul-betul sontolo. Memang didangkalkan. Kalau Islam hanya mengurus ibadah saja, hilanglah 3/4 agama. Sebab syariat Islam ini dibagi 4 sama Imam Syafi'i. Kalau belajar fikih Syafi'i, madhab Syafi'i itu syariat Islam itu dibagi 4. 1/4, 1 rubuh namanya bab ibadat. 1/4 lagi bab muamalat. Bagaimana cara jual beli, pinjam meminjam, utang piutang, sewa menyewa, gade menggade. Diatur di situ. Nggak boleh pakai riba macam-macam. Itu muamalat. Bermuamalat itu diatur sama Nabi. Kalau yang dijual itu makanan pokok, tidak boleh lebih dari 100%. Jual beras, beli modal 10.000, jual 21.000, haram. Nggak boleh. Makanan pokok. Tapi kalau bukan makanan pokok, boleh. Saya punya cincin, saya beli 2 juta. Datang orang, cantik kali, kelip. Dia bilang, Pak Ustadz, cincinnya bagus sekali. Ya bagus lah, memang bagus. Ku belilah 10 juta, anak. Boleh, orang nggak dimakan. Betul. Dan itu hadis Nabi. Satu orang sahabat disuruh Nabi beli kambing. Kamu belikan saya kambing, kata Nabi. Ini 1 dinar. Dibawalah sama sahabat nih duit 1 dinar ke pasar. Dulu kan pasar jauh, harus jalan kaki, bisa 10 kilo, ya kan? Kalau pasar Ukaz 34 kilo dari Mekah. Dibelilah kambing. Sampai di pasar, kawan ini pandai, sahabat Nabi ini pandai berdagang, ditawarnya. Kambing ini dapatlah 2 ekor. 1 dinar 2 ekor. Padahal harusnya 1 dinar 1 ekor. Dapat 2. Dibawa pulang, digiringlah kambing. Setengah jalan jumpa orang. Ah, kebetulan malas sekali aku ke pasar sana. Kan kira-kira begitu, jauh. Udah kambingmu ku beli 1 lah. 1 dinar. Ketawa kawan itu. Oh, betul. Nah, ambillah kambingku 1 dinar. Dia sampai ke rumah Nabi, ya Rasul, ini kambingnya. Ya, ini duitnya 1 dinar. Loh, kamu ini minta apa beli? Kata Nabi, kan kira-kira gitu. Oh, saya beli ya Rasul. Saya beli di pasar sana 2 ekor 1 dinar. Saya tawar. Terus di tengah jalan dibeli orang pula 1 ekor 1 dinar. Ku beli, ku jual. Ah, ini kambing Nabi dapat, duit dia balik. Nabi senyum. Nggak dibilang Nabi harus, kan 100% itu. 100% kan? Nggak marah Nabi. Karena kambing bukan makanan pokok. Orang darah tinggi mana berani makan kambing? Terus diatur itu muamalat namanya. Makanya ada bank muamalat, bank syariat. Karena bank konvensional itu riba. Selama merdeka sampai tahun 1994 tidak ada bank Islam. Setelah tahun 1994, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia almarhum Haji Hasan Basri dengan Ketua ICMI Profesor Dr. B.J. Habibie jumpa Pak Harto. Di Jerman ada Islamic Bank Islam. Habibie kan lama di Jerman. Di London ada, di Eropa banyak. Masa di Indonesia nggak ada? Akhirnya dia diajukan sama Pak Harto. Ayo bagaimana kalau bikin bank Islam? Kata Pak Harto, apa bedanya bank Islam sama bank yang ada? Bank yang ada sistemnya riba. Oh ngerti, Pak Harto pernah kerja di BRI sebelum jadi tentara. Nah yang ini bagaimana ngambil untungnya untuk bayar gaji pegawai segala macam kalau nggak pakai keuntungan riba? Kami pakai mudharabah bagi hasil, pakai murabahah, pakai musyarakah, dijelaskanlah sama Kiai Haji Hasan Basri. Apa kata Pak Harto? Waduh, bagus sekali. Ya udah dibikin. Oh, itulah dibikin bank muamalat. Kata Pak Harto, jangan bikin namanya bank Islam. Nanti Hindu minta bank Hindu, Buddha mau bangun bank Buddha. Langsung Hasan Basri itu bilang dari tim-timnya lah yang di bawah, tim yang mengatur, udah ganti namanya bank muamalat, karena yang bermuamalat hanya orang Islam. Baru bab ketiga, bab munakahat, nikah, talak, rujuk, jenis-jenis nikah, syarat-syarat nikah, rukun-rukun nikah.
Bagaimana cara cerai, bagaimana cara rujuk, itu satu bab sendiri, namanya bab munakahat. Baru yang terakhir bab jinayat. Bab jinayat, bab pidana, mencuri dipotong tangan. Tapi nggak semua. Kalau nyuri pisang goreng, masa dipotong tangan? Curi pisang goreng tertangkap, kenapa kau mencuri? Lapar kali aku pak. Malah kita belikan nasi. Lain kali jangan mencuri, minta saja. Kalau yang dicurinya ayam, denda. 1 ekor ayam, denda 2 ekor. Pulangkan sama yang punya ayam, jangan untuk negara. Di Indonesia ini kalau kita didenda, duitnya bukan sama yang rugi, untuk negara. First travel menipu 850 miliar. Hitung-hitung sini, periksa-periksa sini, habis duitnya, tinggal 25 miliar. Disita negara. Loh, yang punya duit Islam ada hukum sita itu, hukum denda, tapi untuk yang dirugikan. Misalnya saya nabrak orang naik mobil nggak sengaja, brak, mati yang ditabrak. Saya dihukum diat, membunuh nggak sengaja, harus bayar 100 ekor onta. Kira-kira 5 miliar lah kalau sekarang. Bayar. Kemana dibayar? Ya ke janda yang mati itu. Masuk ke hakim. Karena sudah dibayar diat untuk negara. Janda itu miskin. Nggak ada hukum seperti itu. Islam ada hukum denda, tapi denda untuk yang dirugikan. Paham? Jadi siapa yang dipotong tangan? Yang mencuri senilai 1 perisai besi perang. Kalau dihitung-hitung kata guru saya sekitar 2 juta sekarang. Siapa mencuri duit 2 juta, ada bukti, ada saksi, di pengadilan dijatuhkan hukuman, potong tangan. Dah. Cuman motong tangannya nggak diletak di atas meja. Kalau di atas meja ditariknya. Nah, kan diatur dalam Islam. Cara memotong tangan, tangannya diikat, pakai tali digantung, sampai dia jinjit. Nggak bisa lagi gerak-gerak kan? Baru dipotong, cak gitu. Habis potong udah pulang. Nggak di penjara. Ngapain? Udah pulang, udah pergi ke puskesmas kau. Kan adil kan? Kami sudah mulai mengusulkan ke DPR, baru ngomong aja udah ditolak semua DPR. Tidak bisa itu, tidak bisa itu. Ya dia takut tangannya putus. Padahal pemerintah ngasih makan maling udah nggak sanggup. 31.000 tahun kemarin itu dibebaskan karena berat ngasih makan, 15 triliun makannya. Makan maling aja 15 triliun. Potong aja, tak, udah pulang kau. Tapi nggak berani bikin hukumnya itu. Maka kalian wajib memilih DPR RI itu yang soleh-soleh, supaya berani membuat hukum jinayat, nyolong potong tangan. Paham? Entah siapapun yang kalian pilih, kasih 100.000 belok. 100.000 5 tahun, setahun 20.000, bagi 360 hari, tusuk gigi pun tak terbeli. Hinanya lah disogok 100.000 mau. Kalau agama ini cuma ibadah, hilanglah 3/4 agama, betul? Itu pendangkalan. Padahal Islam ini dari lahir, agama sampai kawin, sampai beranak, sampai mati. Udah mati pakai agama. Oh nggak ada agama, cuman Islam. Udah mati masih bawa agama. Mayat wajib dimandikan, betul? Memandikannya pakai air mutlak, suci lagi mensucikan. Tidak boleh kau sembarangan, harus ikut agama. Tidak bisa. Saudara-saudara, berhubung saya orang kaya, saya adalah direktur utama PT Pertamina yang baru. Bapak saya meninggal dunia pagi ini, maka siang ini akan saya mandikan pakai Pertamax Turbo. Agama Islam ini petunjuk hidup, sampai sudah mati pun masih pakai petunjuk hidup, betul? Itu didangkalkan sekarang. Dikit-dikit jangan bawa-bawa agama, jangan bawa-bawa agama, selalu begitu. Sampai pejabat tinggi kita pidato, dalam urusan politik jangan bawa-bawa agama. Padahal dia kampanye pakai jubah serban. Loh, kok pakai jubah serban? Kan gadal gurun. Kalau saya yang pakai enggak. Oh. Ada perempuan bilang, kerudung itu, cadar itu ke Arab-Araban. Jadilah Islam, jangan jadi Arab.
Kerudung itu ke Arab-Arapan. Giliran kampanye pakai kerudung dia. Heran orang, loh Bu, ini kan ke Arab-Arapan. Enggak, kalau saya yang pakai itu ke pemilu-pemiluan. Seenakmu kau bikin agama ini ya. Didangkalkan agama. Udahlah, jangan bawa-bawa agama. Ini bukan negara Islam. Ini bukan negara Islam. Siapa yang bilang ini negara Islam? Ini bukan negara Islam. Ini negara kesatuan Republik. Tapi di sini negara menjamin kehidupan beragama itu. Pancasila, ketuhanan yang maha. Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Negara berdasarkan ketuhanan yang maha. Negara berdasar ketuhanan yang maha esa. Jadi dasar negara kita ini agama, ketuhanan yang maha esa. Bukan Pancasila. Nggak ada. Dasar negara Indonesia Pancasila nggak ada. Dari mana dia dapat itu? Kalau Undang-Undang Dasar 45 pasal 9 ayat 1, negara berdasar ketuhanan yang maha. Dasar negara kita ketuhanan yang maha esa. Nggak boleh ada ateis di negara ini. Siapa yang bilang itu Pancasila dasar negara? PKI. Ada seniman PKI namanya Sudarnoto, anggota lembaga kesenian rakyat Lekra, PKI punya. Dia ngarang lagu Mars Garuda Pancasila, terkenal. Sampai sekarang masih dipakai. Kalian nggak tahu itu yang ngarang PKI. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Siapa yang bilang? Pancasila bukan dasar negara. Pancasila falsafah negara. Cara pandang bangsa Indonesia tentang dirinya. Bukan dasar negara, ketuhanan yang maha esa. Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing. Ulangi, masing kuat, masing. Sekarang udah ditukar, sekarang nggak masing-masing lagi. Sholawat Nabi di gereja, salatillah, belakang ada salib. Masing-masing. Memahamkan undang-undang dasarnya nggak paham. Tidurlah kau di rumahmu masing-masing dengan istrimu masing-masing. Jangan kau tidur di rumah orang dengan istri orang. Campur-campur namanya itu. Mahamkan itu aja nggak bisa. Bukan nggak bisa, sengaja. Kalau di Bali 84% orang Hindu. Dari gubernurnya sampai kepala desanya nggak bisa orang lain. Semua orang Hindu. Dia banyak di sana. Betul. Di NTT 90% orang Nasrani. Dari camatnya, kepala dinas sampai wali kota, bupati, gubernur, orang Nasrani semua. Dia 90%. Giliran di Jakarta 80% lebih orang Islam. Hampir 90%. Dicalonkan Cina Kristen Ahok. Dapat 42% suara. Orang-orang tidak Islam di Jakarta cuma 10-an persen. 32% lagi siapa itu? Siapa itu? Hanya orang tidak tahu loh. Orang Islam. Gini kadang-kadang kita nggak ngerti. Sudah dibilang Allah, la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Jangan kau pilih orang kafir jadi pemimpin kalau masih ada orang Islam. Itu. Kalau nggak ada apa boleh buat? Dua-dua calon orang itu di NTT di Bali, pilih yang paling sayang sama orang Islam. Dua-duanya nggak sayang, pilih yang bencinya lebih kecil daripada yang bencinya lebih besar. Tapi tetap harus memilih. Paham? Ditukar terjemahan Quran. Salah satunya Sinar Mas yang mencetak. Ditukar terjemahan Quran. Aulia, wali Allah, wali-walimu, wali diganti menjadi teman dekat. Jangan kau pilih pemimpinmu, diganti jadi jangan kau pilih teman dekatmu. Dari golongan bukan Islam kalau masih ada orang Islam. Salah satu tujuan merdeka adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Betul? Mencerdaskan kehidupan bangsa, turut aktif menciptakan perdamaian.
mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita harus cerdaskan bangsa. Jangan bikin bodoh ini rakyat. Kadang-kadang statementnya bodoh-bodoh. Dicurikan kita sama Cina, kita ribut. Apa kata pembesar negara ini? Orang-orang Cina bukan mencuri ikan kita, mereka menangkap ikannya yang lari ke laut kita. Mencerdaskan kehidupan bangsa, harus diajari bangsa ini bahwasanya wali itu dalam bahasa Indonesia kan bahasa Melayu dulunya. 70% bahasa Melayu itu kata-katanya dari bahasa Arab. Anak kecil pun tahu artinya wali itu pemimpin. Anak kecil tahu. Kata gurunya gini, Udin kelas 5 SD nih, saya Bu Guru, hari Senin Udin datang kemari sama walinya ya. Kenapa Bu Guru? Mau pembagian rapot. Udin gak akan dapat rapot kalau tidak datang dengan walinya. Jadi kamu Udin Senin datang ke sekolah bawa walimu ya Din. Siap Bu Guru. Senin datanglah si Udin, dibawanya bejo. Duduklah depan guru. Udin, saya Bu Guru, mau ngapain kamu kemari? Ambil rapot. Ini siapa ini? Bejo. Loh kan saya suruh. Bejo ini siapa? Kawan Udin, kawan akrab. Dia dari sekolah lain, tapi kami akrab, tetangga sebelah rumah. Din, ibu suruh bawa wali Din untuk ngambil rapot. Loh ibu belum tahu terjemahan Quran yang baru, wali itu teman dekat. Kalau nggak ditekekkan kepalanya sama gurunya. Ini kan pembodohan ini, betul? Masa sampai-sampai begitu dibikin kita ini? Terus kita nggak boleh ngomong, Ustadz jangan bicara begitu, itu provokasi, memperpanas masalah. Ceramah itu harus adem, ceramah harus adem. Keadaan udah serusak ini kau suruh kami ceramah adem. Kau mau adem masuk kulkas kau, sama otak-otakmu beku dibikinnya. Ini keadaan sudah serusak ini, kita mau mencerdaskan kehidupan bangsa dibilang kita provokator. Gimana? Provokator tangkaplah, buktikan saya ke provokator. Melanggar Undang-Undang Dasar 45 saya tangkap. Kita bicara berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 kok, betul? Kok salah kita? Itu didangkalkan. Yang terakhir, dikaburkan. Pemahaman Islam itu dibikin kabur. Itu susah itu. Sesuatu misalnya ya, tanah wakaf dalam Islam khususnya madhab Imam Syafi'i tidak boleh diperjualbelikan. Ini tanah ini kan tanah wakaf nih kan, tidak boleh dijual. Dah, tiba-tiba dijual karena di pinggir jalan besar harganya udah ratusan miliar, jual. Kejadian di Medan, kuburan dijual. Saya marah betul lah, saya datangi. Kawan saya kan, ketua-ketua DPR kan kawan saya. Saya datang, Ustadz lagi. Saya dengar ini kuburan itu dijual ya. Saya bawa bundelnya. Iya. Kok bisa dijual? Oh, ahli warisnya sudah tanda tangan semua, Pak, setuju. Hah? Yang dijual ini kuburan, saya bilang. Iya, tapi ahli warisnya sudah setuju, Pak. Dapat 1,5 juta, dipindahkan semua mayat-mayatnya itu. Kosonglah sekarang tanah. Ini tanah wakaf, bukan kuburannya masalahnya, tanah wakafnya. Manalah tanah wakaf ada ahli warisnya? Ada tanah wakaf punya ahli waris? Ini tanah wakaf kan? Ini siapa ahli warisnya ini? Mana ada tanah wakaf ini Allah punya, betul? Kok dijual? Aduh, saya sedihnya tak. Kuburan itu semua orang Islam. Anak cucunya tanda tangan, setuju dia dipindahkan, bapak kakek nenek moyang yang ada di kubur itu setuju dapat 1,5 juta dipindahkan kuburnya. Apa bosan dia kakeknya itu gelap di kubur itu mau dijadikan mall biar terang gitu. Hei, orang Cina nggak mau memindahkan kuburan kakek moyangnya. Kalau nggak dipaksa, jangan harap. Orang Cina itu sesusah-susahnya dia hidup, setahun sekali dia pasti pulang kampung ziarah kubur kakek moyangnya.
Hari raya itu disebut hari raya cengbeng, hari raya ziarah kubur. Jangan coba-coba. Saya pernah, famili saya meninggal di Medan. Dari Jakarta itu saya langsung ke airport. Dulu masih bisa beli langsung ke airport. Masih jarang udah naik kapal terbang. Hari itu nggak ada. Semua pesawat penuh. Garuda penuh, semua penuh. Mandala penuh. Adalah Lion, baru-baru Lion waktu itu. Adalah satu seat. Satu seat, saya kejar. Udah habis. Terdiam saya. Bisa saya datang, famili saya wafat. Sedih juga saya. Tiba-tiba datang orang Papua. Orang Papua. Bapak Tengku Zulkarnain. Iya. Bapak selalu muncul di TPI. Oh iya, saya ceramah di TPI. Saya bilang. Di TPRI. Iya, Tengku Zulkarnain ya. Iya. Saya pendeta Bapak. Saya mau pergi ke Sumatera Utara, ke Medan. Ada seminar di sana. Tapi seminar baru berjalan lusa. Tiket saya ambil saja katanya. Oh, senangnya saya ambil. Berapa harga tiket? 2,5 juta. Semua. Padahal waktu itu tiket 400.000. Mahal juga dalam hati saya, tapi saya bayar. Nggak mau dia. Papua bilang, tidak usah bayar Bapak, gratis. Saya senang dengan Bapak. Bapak ceramah bagus di TV. Pendeta itu. Gratis saja saya bayar. 2,5 juta. Aturan 400. Naiklah saya. Begitu naik pesawat, Cina semua. Dari depan sampai belakang Cina semua. Sebelah-sebelah saya Cina. Saya bilang, kemana kalian ini? Ke Medan Pak. Ngapain? Hari raya cengbeng. Oh, Bapak cengbeng juga katanya. Saya bilang, iya saya cengbeng. Langsung saya sampai Medan, saya lihat famili saya yang wafat, terus saya ke kubur bapak ibu saya. Masa saya kalah sama Cina? Cina aja cengbeng, masa saya enggak cengbeng? Dan saya anak Cina juga kan, mata saya sipil kan. Tidak disuruh di dalam agama Cina, di dalam kitab sucinya, tidak disuruh ziarah kubur setahun sekali. Kita disuruh Nabi, zuru, ziarah kuburlah kamu, fa innaha tudzakirul maut, karena ziarah kubur mengingatkan mati. Kita malah nggak ziarah kubur. 7 tahun kuburan bapak ibu kita segini lalangnya, betelor ular kobra di situ. Kita disuruh ziarah kubur, kita nggak buat. Mereka nggak disuruh. Belilah kuburan kakeknya kalau nggak dibacoknya kita. Lu orang miskin lu, Cina lu, saya beli kuburan bapakmu. Kalau nggak dibacoknya kita, menghina kali kau, nggak mau dia. Kita kuburan dijual, tanda tangan ahli waris. Begitu saya bilang, kenapa ditanda tangan? Apa kata Ustadz tuh, DPR itu? Menurut madhab Hanafi boleh menjual tanah wakaf. Itu dikaburkan. Padahal dalam madhab Hanafi boleh dijual kalau fungsinya nggak jalan lagi. Misalnya masjid ini udah kosong, nggak ada lagi orang sini, udah hutan sini, orang udah pindah, dibeli sama dinas perhutanan, kita bikin lagi masjid yang baru di tempat yang ada orang. Itu kan keterpaksaan, boleh, tapi sekarang dikaburkan. Mudah-mudahan ceramah ini ada manfaat. Yakinlah kita dengan agama kita, insya Allah ya. Hiduplah atas agama, matilah dengan cara agama. Hadapi kubur dengan agamamu. Barang siapa yang yakin dengan Islam, maka dia akan tinggi seperti Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi, tak ada lebih tinggi dari Islam. Kalau kita masuk ke dalam Islam, maka karena Islam tinggi, menjadi tinggilah kedudukan kita di dunia, dalam kubur dan padang mahsyar. Lebih kurang mohon maaf, jam berapa ini? 10:30. Berarti 2 jam hampir saya ceramah. Tadi saya ceramah jam 8 kurang 15 ya, sekarang 9:30. Lumayan lah. Lebih kurang, maaf saya masih ada berapa hari lagi di sini ya. Besok subuh di mana saya ini? Wai Halim. Wai Halim ya, datanglah kita ya, bawa anak-anak kita, bawa biar mereka dengar. Kalau anak umur 8 tahun 7 tahun bawa aja, 10 tahun lagi dia jadi ulama muda. Jangan dibiarkan anak kita nggak ngaji, sebab daya tangkap ini nggak sama Pak, nggak sama.
Ini yang ngaji malam nih nggak sama pemahaman ini. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu yang diberi nggak sama. Walaupun penceramahnya sama, mendengarnya sama, pemahaman tidak sama. Pemahaman Allah yang memberi. Tugas kita ngaji aja. Ngaji 90 tahun bodoh terus pun nggak berdosa kita. Yang diwajibkan mengajinya pula, ya nggak? Paham? Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.